terpercaya. Satu dari 7 tahanan kabur ditangkap. Gubernur beri izin 2 hari bagi ASN. Tradisi 7 Syawal di Maluku Tengah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, 1 dari 7 narapidana yang melarikan diri dari lapas kelas 2 Sorong kembali ditangkap tim gabungan Polresta Sorong Kota dan lapas kelas 2 Sorong pada salah satu rumah kerabatnya. Hingga kini polisi dan lapas masih terus melakukan pencarian terhadap 6 narapidana lainnya. Saat hendak ditangkap pada Selasa siang, narapidana ini bersembunyi di loteng kamar yang tertumpuk dengan sejumlah pakaian. Narapidana ini ditangkap di rumah kerabatnya di distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Narapidana yang ditangkap merupakan narapidana kasus pencurian dan merupakan otak dari kaburnya 6 narapidana lainnya dari lapas. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 6 narapidana lainnya. Polisi juga menghimbau untuk narapidana yang masih bersembunyi untuk segera menyerahkan diri. Tim gabungan Polresta dengan lapas menangkap 1 orang warga binaan yang kemarin kabur 2 orang. Jadi kita tangkap 1 orang ini baru saja atas nama Akmal, ya, untuk kasusnya kasus pencurian. Dan tadi sempat ada informasi 2, namun demikian kita pengejaran ternyata masih belum kita tangkap. Jadi total napi yang sudah ditangkap ada berapa banyak, Pak? Sampai hari ini baru 1, ya baru 1, tinggal 6 lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lakukan penangkapan sama dengan hari ini. Ya. Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap petugas dan kalapas terkait keamanan di dalam lapas, di mana Kanwil memberikan atensi khusus kepada pihak lapas untuk pengamanan lapas agar tetap kondusif. Kanwil sudah pemeriksaan terhadap pegawai dan termasuk kami juga diperiksa. Sebagai kalapas juga diperiksa terkait dengan keamanan, gangguan keamanan di dalam. Dan memang tadi pagi sudah pulang ke Manokwari kembali terkait dengan ada instruksi yang khusus dari Pak Kanwil untuk sementara untuk kita amankan situasi lapas yang kondusif dan hal-hal terkait kiat-kiat yang kami mengatasi keamanan kami sudah lakukan semua pengontrolan dan pengecekan di polik yang tadinya bisa general dibuka kita sudah tutup dengan baik semua dan ini 7 orang ya. Terkait peristiwa ini dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan lapas baru. Flora Banlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Seorang pemudik yang baru tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, dipalak oleh juru parkir liar di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan nominal Rp10.000. Pihak kepolisian yang menerima aduan tersebut langsung mengamankan pelaku. Inilah curhatan warga yang baru saja tiba dari mudik saat keluar dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Ia tiba-tiba didatangi oleh pemuda dengan modus juru parkir liar. Juru parkir liar ini meminta Rp10.000 tanpa adanya karcis resmi. Dalam postingannya, pemudik ini menyayangkan kejadian tersebut lantaran lokasi pemalakan dekat dengan pos lantas yang berada di depan gerbang Pelabuhan Makassar.
Mendapatkan laporan tersebut, pelaku yang diketahui berinisial DK 38 tahun langsung diamankan oleh personil Polsek Wajo dan dibantu Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Untuk saat ini, pelaku diamankan di Polres Pelabuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai adanya parkir liar di depan Pelabuhan Makassar, kami tim Osnal Dagos Dermaga Reskrim Pelabuhan bergerak cepat mengamankan pelaku bernama DK berusia sekitar 38 tahun. Pelaku dia memintai uang sekitar Rp10.000 tanpa karcis atau parkir liar tidak resmi. Untuk sementara kami amankan di Mako Polres Pelabuhan Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan Kompas TV Makassar. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua melakukan aksi demo damai mendesak pemerintah pusat segera menutup PT Freeport Indonesia. Pendemo berkumpul di depan kampus Universitas Papua dan berjalan menuju kantor DPR Papua Barat sambil membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah aspirasi. Aspirasi tersebut meminta pemerintah segera menutup PT Freeport Indonesia, menolak RUU TNI dan pamflet berukuran kecil memuat kritikan kepada pemerintah. Pendemo menilai kehadiran PT Freeport sebagai simbol penindasan terhadap masyarakat Papua. Dalam aksi ini, pendemo minta pemerintah pusat mengusut tuntas pembunuhan pekerja mogok secara sistematis oleh PT Freeport, serta menolak segala bentuk operasi militer dengan motif investasi. Akibat tidak diizinkan long march hingga ke kantor DPR Papua Barat, massa pendemo yang dihadang aparat kepolisian lalu membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi serupa dan menutup kantor DPR Papua Barat. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Gubernur beri izin 2 hari bagi ASN. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, hari pertama kerja pasca libur Lebaran, baru 80% aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang hadir. Gubernur beri dispensasi izin 2 hari bagi ASN yang belum masuk. Apel perdana pasca libur Lebaran di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Senin pagi terpantau baru 80% yang hadir. Di dalam barisan apel pun terpantau masih terlihat kosong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan akan memberikan dispensasi bagi ASN yang belum masuk selama 2 hari. Jika lewat dari 2 hari akan dikenakan tanpa keterangan. Setelah 2 hari, pemerintah akan lakukan sidak pada masing-masing organisasi perangkat daerah untuk memastikan semua ASN sudah harus kembali bekerja. Sudah sebagian yang mungkin kurang lebih 80% yang sudah kembali untuk melaksanakan tugas ini. Bapak, bagi mereka yang belum hadir nih, seperti apa, ada sanksi khusus? Kita tetap memberi kesempatan 2 hari lagi. Karena mereka yang melakukan perjalanan jauh, kalau 2 hari itu mungkin kita masih bisa toleransi, izin begitu. Hari ketiga sudah harus alta. Apakah nanti akan ada sidak Bapak di OPD-OPD? Rencana, tapi sidak kita akan laksanakan nanti setelah 2 hari. Setelah 2 hari. Usai apel perdana dilanjutkan dengan salam-salam bagi ASN yang merayakan Idul Fitri.
Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara Wali Kota Gorontalo beri kejutan kepada 11 ASN yang berulang tahun saat apel perdana masuk kerja pasca libur panjang Idul Fitri. Ketegangan hingga suasana haru pun menyelimuti apel perdana saat Wali Kota Gorontalo memberikan kejutan yang tidak diketahui para ASN. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea tiba-tiba mengundang 11 ASN yang dituding pernah melakukan penghinaan terhadap dirinya saat masa kampanye. Ke-11 ASN ini pun dijejerkan di depan peserta apel hingga sempat menimbulkan ketegangan. Usut punya usut, 11 ASN yang diundang dan dituding melakukan penghinaan ini tengah berulang tahun dan diberikan kejutan oleh Wali Kota Gorontalo. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan sontak berubah menjadi suasana haru. Di momen ini, Wali Kota Gorontalo juga turut memberikan hadiah kepada ASN yang berulang tahun. Wali Kota Gorontalo mengatakan momen seperti ini akan rutin dilakukan kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja dan sebagai bentuk motivasi agar lebih memaksimalkan pelayanan publik. Saya suruh cari, ada kemarin saya suruh cek siapa yang ulang tahun hari ini. Saya suruh cek dan insya Allah ke depan nanti saya suruh bikin lagi seperti yang 5 tahun lalu. Jadi setiap ulang tahun hari itu langsung saya kirim ucapan selamat ulang tahun. Insya Allah saya suruh sementara cetak itu. Seluruh ASN di kota? Semua ASN dan ada nanti petugas BKD yang bertugas melihat itu sampai ulang tahun hari ini. Artinya supaya ada kebanggaan. Wali Kota Gorontalo juga meminta agar BKD Kota Gorontalo mencatat tanggal ulang tahun setiap ASN maupun pegawai. Meski sederhana, hal ini dinilai mampu meningkatkan silaturahmi dan komunikasi antara ASN dengan pimpinan daerah. Tim Liputan Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Tradisi 7 Syawal di Maluku Tengah, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara warga Desa Mamala dan Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, memiliki tradisi unik setiap 7 Syawal setelah Idul Fitri, yakni pentas budaya hingga atraksi pukul sapu lidi. Tradisi turun-temurun ini dilakukan untuk mengenang perjuangan pahlawan Telu Kabesi dan pasukannya dalam mengusir penjajah. Maluku tak hanya dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, namun Maluku juga kaya akan kebudayaan dan tradisi unik, salah satunya yakni tradisi 7 Syawal, yang biasanya digelar warga Desa Mamala dan Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, setelah perayaan Idul Fitri. Tradisi tahunan ini menampilkan berbagai pentas budaya mulai dari sejumlah tarian lokal hingga atraksi pukul sapu lidi. Dalam tradisi 7 Syawal ini, atraksi yang selalu menarik minat pengunjung, yakni pukul sapu lidi atau baku pukul menyapu, yang melibatkan ratusan pemuda untuk saling pukul menggunakan sapu lidi secara bergantian tanpa dendam. Berbagai atraksi budaya di 7 Syawal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang pejuang Kapitan Telu Kabesi Malesi dan masyarakat Tanah Hitu dalam melawan penjajah. Rakyat Kapahaha yang ditawan di Benteng Kapahaha di Teluk Sawatelu ini kemudian mereka melakukan perpisahan setelah dibebaskan, mereka melakukan perpisahan. Nah, salah satu perpisahan itu dipentaslah atraksi pukul sapu lidi. Nah, setelah perpisahan, maka Kapitan dan Malesi yang ikut berperan di Benteng Kapahaha kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing, dan untuk masyarakat warga Kapahaha itu kemudian mendiami
Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan, kegiatan ini selalu menyodot perhatian ribuan orang untuk datang menyaksikan, sehingga pemerintah daerah ingin mengirimkan pesan damai bagi seluruh warga Maluku melalui tradisi dan budaya yang baik semacam ini. Kita tradisi yang begini luar biasa di negeri Murai dan Mamala. Semua orang dari berbagai negeri, desa, dan tempat di Maluku datang menyaksikan peristiwa. Ini kan sesuatu yang sangat baik. Jadi ke depan saya berharap acara 7 Syawal ini akan dikemas dengan sangat luar biasa untuk bisa menarik banyak lagi wisatawan yang hadir ke Ambon dan khususnya ke negeri Mamala dan negeri Morela. Dalam kegiatan ini, ribuan pengunjung yang datang ke dua desa tersebut langsung disuguhi berbagai atraksi, mulai dari tari-tarian penyambutan hingga tarian perang. Tim Liputan Kompas TV Maluku. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.